Selamat datang di LearnMax App. Di sini kita ada mock interview dengan salah satu software engineer di Jakarta. Sebelum perkenalan nama Mas yang ini, saya perkenalan diri dulu. Saya Haryo Budiharjo, bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta ya. Dan saya sebagai iOS engineer. Nah mungkin Mas Rido bisa perkenalan dulu kali ya sebelum dimulai. Oke, ya. Perkenalkan, saya Rido. Saya sebagai software engineer based on Jakarta. Based on Jakarta. Udah 3 tahunan lah terakhir, udah 3 tahunan berkarir as software engineer di Jakarta. Wow, banyak sekali ini kayaknya pengalaman-pengalamannya ya dari udah 3 tahun soalnya. Oke, Belum. Oke, kalau gitu Mas, langsung kita mulai aja kali ya. Mungkin interviewnya ini santai Boleh. aja sebenarnya, nggak usah tegang-tegang juga. Soalnya belum Siap. real juga. Oke. Oke, yang pertama tadi sebenarnya udah perkenalan buat di channelnya aja. Sekarang mau nanya lebih sih, pertanyaan kayak general gitu awalnya. Oke. Nanti dibagi ada 3 part. Ntar yang first partnya itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan general. Kedua nanti kita nyoba live coding gitu, ada suatu soal coding. Terus yang ketiga kita lebih ke spesifik lagi ntar teknologinya tentang apa gitu. Oke. Sip, mantap. Nah yang pertama sih sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak sih Mas Rido ini orangnya kayak gimana? Terus sebelumnya pengalamannya itu apa aja sih di sini? Soalnya kita interview tentang terkait iOS interview gitu. Oke, jadi sebenarnya saya memulai karir sebagai iOS engineer itu pada waktu kuliah. Jadi ketika sebelum lulus di tingkat 2 atau tingkat 3 itu udah mulai ya mendalami seputar iOS development. Dulu pada waktu kuliah, waktu ya tingkat 2 tingkat 3 itu saya ngambil freelance project itu di salah satu software house milik senior saya di kampus. Jadi nah, dari situ mulai tuh intens belajar iOS karena sebelumnya belum ada pengalaman sama sekali di iOS seperti itu. Dan ya setelah lulus ya alhamdulillah diterima di salah satu company based on Jakarta ya sebagai iOS engineer. Begitu. Dan selain berkarir sebagai software engineer ya saya juga pernah menjadi freelance trainer di salah satu lembaga pendidikan juga di Jakarta juga gitu. Freelance sebagai iOS engineer untuk trainer-trainernya gitu. Wah, menarik. Pengalamannya lumayan banyak juga ya. Mulai dari kampus sudah ngincer juga terkait iOS engineering ini. Terusnya sebenarnya kan kalau yang terkait iOS itu kan lumayan susah juga ya dipelajarin. Soalnya kita perlu sesuatu yang kayak butuh developingnya kan perlu Mac juga gitu. Betul. Tentunya kan tadi Mas Rido banyak banget tuh pengalamannya terkait project-projectan yang iOS itu tadi yang di kampus juga ada. Tentunya project kerjaan Mas jenisnya apa aja sih kira-kira kalau boleh tahu? Ini kerjaan yang sekarang atau yang dulu nih? Yang dulu-dulu juga nggak apa-apa sih. Ya sebenarnya kalau main job sebagai iOS engineer tentunya kan kita melakukan mengerjakan sesuatu baik itu produk, fitur ataupun yang lain gitu yang berkaitan dengan produk yang kita bikin. Nah, kebetulan yang sekarang itu kan emang saya ditempatkan di iOS team untuk di iOS teamnya. Jadi ya saya melakukan developmentnya itu ya seputar produk-produk yang ada di apps tersebut gitu, fitur-fiturnya gitu. Ya banyak sih fiturnya macam-macam. Jadi ya selain ngerjain fitur, ngerjain ya produk yang ada di situ ya tentunya
juga ngerjakan terkait improvement improvement seputar di code base-nya ataupun di workflow kayak gitu-gitu. Dan juga kalau di kantor itu biasanya ada kayak sharing session kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu di-sharing ke engineer lain, itu nanti ya bisa di-sharingkan apapun itu gitu. Dan juga ya some kind of mentoring orang-orang yang baru. Ya, kurang Oke, lebih seperti itu sih. good, good, good. Keren, 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 keren. Nah kan tadi udah kerjanya jenisnya ngapain aja, terus banyak projectnya. Ada nggak sih satu project itu yang bikin Mas Rido bangga gitu terkait project di iOS ini? Entah project personal Project atau yang bangga, yang paling saya banggakan itu pada waktu pertama kali saya pegang project sih, pada waktu kuliah. Itu karena saya dari nggak ngerti apa-apa nih, nggak ngerti apa-apa coding iOS, akhirnya saya bisa nge-deliver untuk iOS version untuk apps tersebut gitu. Apps-nya itu dulu itu sejenis kayak ojek online gitu. Cuman sekarang apps-nya udah nggak ada, udah mati dari lama gitu, udah nggak serviceable. Jadi waktu itu freelance proyeknya di iOS itu saya suruh handle untuk bikin app itu dari awal sampai akhir. Nah, wow. ya jadi belajar iOS-nya itu dari situ ya, lumayan berdarah-darah juga. Pertama nggak ngerti awalannya kayak gimana, tiba-tiba langsung diserahin project besar gitu. Ya dari situ sih titik baliknya ya sampai ya alhamdulillah bisa seperti sekarang gitu. Kayak cinta pertama lah ya, pertama project dan pertama yang paling dibanggakan. Yoi. Iya, ya soalnya itu jadi turning point sih, turning point di kehidupan selanjutnya gitu. Betul, Karena betul. kalau misalkan nggak ada mengalami hal itu ya belum tentu kan begitu. Iya. Oh ya, kan tadi Masnya juga pertama kali yang di iOS kan. Tuhnya Mas Betul. gimana sih keep improve terkait yang skill iOS, tuhnya keep up to date gitu terkait iOS-nya itu. Soalnya kan tadi ngeliat-liat juga baru pertama kali tuh megang iOS dan itu menurut saya itu projectnya lumayan gede banget itu, sekelas Betul. ojek online gitu. Gokil sih. Jadi pertama yang harus dilakuin itu kan ya kita perlu tahu dulu apa yang mau kita lakuin. Kayak misal mau bikin tampilan yang kayak bentuknya grid gitu, grid atau kayak list gitu ya, kita paling nggak harus tahu dulu cara achieve-nya itu seperti apa, terus tekniknya kayak gimana gitu kan. Nah dari situ kalau kita udah tahu tekniknya kayak gimana, nah baru kita cari tahu kenapa harus ada approach yang seperti ini gitu. Karena untuk mencari pemahaman yang cukup baik itu tentunya ya kita harus tahu dulu why-nya kenapa sih orang menciptakan sesuatu itu seperti ini gitu Kak. Misal kita ngomong soal table view gitu ya. Table view kalau kita mau nampilin itu kan kita harus pakai delegate. Nah, kenapa harus pakai table view delegate gitu? Kenapa kok nggak langsung dimasukin ke UI table view-nya langsung aja gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih Kak, nyari tahu kenapa orang membuat sesuatu itu harus seperti itu gitu sih. Nah, setelah kita tahu kenapanya, nah jadi baru kita bisa paham. Jadi kalau misalkan ada sesuatu ya codingan ya penyelesaiannya kayak gini ya, kita tahu oh kenapa sih harus selesainya kayak gini ya, karena ada alasannya kan di balik itu. Nah, kayak gitu sih kurang lebih. Wah, keren juga. Jadi berawal dari why-nya ini kenapa sih bisa kayak gini gitu terkait struktur Betul. list-list ini. Makanya ketemu tadi bisa disebut tadi yang namanya table view gitu. Betul. Keren, keren, keren. Ini kan terkait iOS ya Mas. Ada Yep. nggak sih aplikasi favorit di iOS gitu? Terusnya kenapa sih ngefavorit aplikasi itu gitu? Oke, aplikasi favoritku di iOS itu ada dua. Yang pertama Flag Radar 24. Itu kita bisa tahu tuh posisi posisi pesawat secara real time pakai data ADS-B itu kita bisa tahu tuh apa posisi pesawatnya di mana, ketinggiannya berapa kayak gitu. Terus tujuan dia terbang itu dari mana sampai mana, tipe pesawatnya apa gitu. Karena juga hal itu berguna kalau misalkan saya lagi pengen ya berada di dekat bandara atau di dekat suatu tempat gitu,
kebetulan pingin ngedengerin komunikasi mereka, ATC sama pilot ya, paling nggak tahu dulu, oh posisinya dia ada di sini nih, gitu. Wah. Terus yang kedua ini ada aplikasi namanya itu ISS Detector. Yes. Nah, jadi buat nyari tahu tuh lokasi satelit-satelit yang ada di angkasa itu dia melewati orbit yang mana gitu. Wow. Dan itu juga tak pakai untuk nge-track satelit yang berhubungan dengan komunikasi amatir radio. Jadi kalau misalkan mau komunikasi pakai itu, ya kita harus tahu dulu posisi satelitnya di mana, elevasinya berapa. Wah, keren juga sih ini terkait favorit aplikasi iOS-nya ini. Soalnya kalau dilihat-lihat sih aplikasinya itu berhubungan sama ini sih. Kayak pesawat gitu, kendaraan-kendaraan buat di udara ya. Iya. Ya tracking ini ya, tracking Pesawatnya. apps lah. Iya, betul. Terkait map-mapsnya itu juga keren sih. Iya. Oke Mas Rido, first part-nya Siap. udah mantap. Keren juga sih tadi terkait jawaban generalnya. Mungkin ada ke part keduanya. Part 2-nya di ini kita live coding gitu. Simple-simple aja sebenarnya sih. Jadi ada soal namanya FishBus. Jadi Mas di sini ngeprint dari 1 sampai 100. 1 sampai 100 dan itu misalnya kelipatan 3 dia ngeprint fish. Jika dia kelipatan 5 dia ngeprint bus. Dan ketika itu kelipatannya 15 dia ngeprint fish bus. Kayak gitu sih Mas. Atau mungkin Mas bisa share screen gitu biar kita bisa lihat dulu ya. Oke. Nah, ini screenku kelihatan nggak? Oke, kelihatan jelas. Oke, jadi tadi requirement-nya bentar, aku catat dulu ya biar nggak lupa. Jadi ada 3 tadi. Tadi FishBus. Jadi kalau kelipatan 3 apa tadi? Kelipatan 3 tadi itu ngeprint fish. Oke. Di replace jadi fish. Terus kalau kelipatan 5 di print jadi bus. Oke. Terus misalnya kelipatannya 15 kita print jadi fish bus. Oke. Selain itu? Selain itu return angkanya yang dari 1 Jadi sampai 100. Jadi di print angkanya gitu ya? Ya, betul. Oke. Itu. Oke, jadi paling enggak kita punya fungsi ya. Itu dia ini enggak sih apa namanya perlu batas awal apa batas akhir enggak sih atau gimana? Batas awalnya untuk di printnya print dari 1 ya sampai 100 itu batas akhirnya. Oke, berarti gini batas akhirnya 100 ya. Ya, batas akhirnya 100 untuk awalnya 1. Berarti gini ya. Jadi defaultnya 100 gitu ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau ngeprint gini nih cukup simple ya. Yang pertama kan kita iterate dulu tuh dari 1 sampai 100. Jadi setiap angka dari range 1 sampai 100 itu dia ngapain gitu kan. Jadi kan dicek nih kalau misalkan dia modulnya 3 dia habis, dia baru print fish-nya. Terus kalau misalkan I-nya ternyata bisa dibagi 5, kalau dibagi 5 kan dia sisanya nggak ada tuh. Berarti tinggal gini aja. Nah, kalau misalkan ya case yang lain, kalau misalkan dia habis dibagi 15. Jadi sisanya nggak ada, jadi gini. Baru kalau else-nya jadi print number-nya. Jadi kalau misalkan ku panggil print
Fishbass dan mungkin sampai 15 deh ya, biar outputnya nggak terlalu banyak. Oke. Ntar ini playgroundnya nggak tahu nih kenapa lama, ya udahlah. Nah jadi kurang lebih kayak begini. Oke, Oh ya ternyata kita ada yang ini. Oke, di review dulu deh. terkait tadi requirement-nya kan ketika kelipatan 3 dia ngeluarin fish Mm-mm. dan kelima itu bass. Tentunya Ya. kalau kelipatan 15 itu fish bass. Mm-mm. Sebenarnya saya juga lupa ngasih tahu prioritasnya sebenarnya kalau emang kelipatannya 15 itu diprioritasin pertama sih. Oh, jadi ini ya, apa namanya, segala operasi yang sifatnya N ya, N atau OR gitu, itu ditaruh di paling atas gitu ya? Ya, jadi Oke, jadi kelipatan kali 15 ini kan bisa juga kan kelipatan yang 5 atau 3 ini. Jadi mm-mm. yang 15-nya ini kita prioritasin yang pertama. Biar Jadi nanti kayak gini berarti ya? ya, itu requirement-nya. Ah, ya. Oke. Iya, iya, Oke, iya. kalau kita lihat udah lipatan 3 fish, bass, fish, bass, fish. Oke, yang 15-nya juga. Coba dong kalau default-nya 100 keluarnya kayak gimana ya? Oke. Nah, kalau 100 sih gini. Ntar, Oke. panjang. Wah, panjang juga ya. Mm-mm. Selain fungsi-fungsi tadi yang di atas kan pakai mod ya Mas Rido. Mm-mm. Kira-kira bisa di improve misalnya tambahin fungsi kayak is divisible atau apa gitu? Sebenarnya sih kalau ditambahin fungsi sih bisa sih ya. Kalau kita mau apa namanya kayak ngejar supaya code-nya itu intentnya lebih nyampe gitu, itu sebenarnya bisa sih. Bisa ya berarti. Bisa aja kayak jadi kayak fungsi fungsi kayak gini itu nanti diekstrak ke satu fungsi, misal ya anggap aja kayak gini. Oke, jadi gini, kita pakai extensionnya, anggap aja extensionnya integer gitu. Kita punya function is divisible by number gini, integer, tipe return-nya bool. Jadi tinggal returnkan aja dia sendiri dia dibagi berapa gitu. Oh, oke. Keren juga sih terkait Gini. codingan Nah, ini. jadi kalau misalkan nanti kayak gini aja ya, I is divisible by 15, terus juga sama. Harusnya sama aja. Kalau kita mau ngejar sesuatu code yang dia lebih ekspresif. Hasilnya sama. Oke, lihat outputnya coba Mas ke atasan paling atas. Ini Fish bass. Oh ya. Udah sesuai sih terkait requirement-nya fish bass ini dari perkalian yang 3, 5 dibagi 3 abis, 5 abis. Oke. Oke, untuk part live codingnya ini udah cukup Mas. Sampai